Faktanya ada kalau kita cari mah. Kalau zaman dulu kan kita bisa ngejek ke jempol kaki, kalau sekarang kan susah. Ada bekas ini. Bekas gencet kursi. Yodi Prabowo 2 tahun berlalu, bukti barunya nggak akan ditemukan karena tidak dicari, tapi kasusnya masih menyisakan kesedihan, masih menyisakan dendam. Mari kita lihat kasus-kasus yang terjadi di wilayah ditemukannya almarhum. Tidak berapa lama dari ditemukannya almarhum meninggal di pinggir jalan tol, ada juga kasus pembunuhan bapak tua itu kan yang punya warung. Pelakunya udah tahu, padahal disebutkan dengan jelas di situ, geng Moonraker, tapi nggak ada yang ditangkap sampai sekarang, nggak ada yang disidangkan. Coba searching, tanya ke polsek situ, kalau disebutkan kan. Terus ada lagi kasus di dekat situ di Hulu Jami juga nih, yang kasus orang dibakar, langsung disimpulkan bunuh diri aja, walaupun terdengar teriakan minta tolong kan. Nah, ada apa dengan wilayah tersebut gitu kan? Berarti kan kita udah bisa baca nih, oh berarti wilayah tersebut dikuasai oleh kelompok tertentu yang punya pengaruh terhadap petugas penegak hukum. Kelompoknya ya udah kebaca, yang di situ yang bermain kan. Yakinnya Yodi Prabowo ini, dia kan dalam tubuhnya mengandung amfetamin tuh, dalam urinnya, berdasarkan pemeriksaan dokter forensik. Artinya dia suka mengkonsumsi sabu-sabu. Dan kita tahu pengkonsumsi sabu-sabu ini pasti ujungnya kebelit sama utang. Gak usah kita merasakan lah, lihat aja itu testimoni cerita-cerita di YouTube kan, kayak Abdel Ahrian segala macam itu banyak. Karena dia terbelit hutang, tidak bisa bayar, namanya bandar narkoba kan harus bayar buat pelajaran yang lainnya. Nunggak ada konsekuensinya, dihabisi dia. Tapi kalau ini diungkap, mungkin para penegak hukum ini takut nih, ada oknum-oknum juga yang ikut terbawa. Jangan jauh-jauh lah, di Hulu Jami, di sini yang deket nih, pengedar obat-obatan keras, ada penegak hukumnya, ada bukti-buktinya. Jadi begitu ditangkap ada bukti transfer ke Kanet Serse-nya. Ada nih, saya simpen di HP untuk rekam ini, biarin aja ya buat sewaktu-waktu. Sewaktu saya dicegat kan, mau dihabisi ya, seenggaknya kan ada ada di HP jejaknya, ya nggak jauh lah. Berarti kalau saya ada yang ngabisin, ya berarti ya pelakunya itu kan, terserah dia mau tangkap atau enggak kan, nanti di akhirat pertanggung jawabannya. Lagian mungkin ya kalau misalnya saya besok atau bisa mati oleh para penjahat, ya emang udah takdirnya begitu kan. Kita emang nggak bisa milih-milih mau meninggalnya di mana kan, mau kapan, mau sakit apa, mau kecelakaan apa, mau dibunuh, mau ditembak kan udah ada tuh, udah ada garisannya. Ya kita mah tenang aja, tinggal jalanin hidup ini kan, banyak-banyak istighfar. Nah, aparat penegak hukum juga gitu harusnya berpikirnya. Kita nggak selamanya jadi penegak hukum kan, minimal pensiun lah. Kalau kita panjang umur dinasnya kan pada saat pensiun. Lihat dah kalau ngantri di kantor pos ya, ini yang masih bisa ngantri nih, yang masih bisa ngantri. Lihat kalau aparat nih, mau TNI, mau Polri, mau Satpol PP, mau tugas di hub atau bea cukai atau BNN atau apapun, lihat pada saat pensiun dia ngantrinya pakai tongkat atau enggak, ada yang stroke atau ada yang sehat-sehat aja. Nah itu kelihatan gimana dia waktu di Indonesia dulu. Banyak juga ya tukang pos yang tahu nih. Jadi tukang pos itu ya, kalau yang di kantor pos ini, jadi banyak para pensiunan itu yang setiap bulan diantar ke rumahnya.
pensiunannya itu. Ya kadang mereka ngasih uang bensinnya kan, uang rokoknya ke petugas kantor pos. Ya kondisinya ya bisa dilihat rata-rata emang yang menyedihkan, ada yang stroke, ada yang lumpuh kan, ada yang sakit menaun. Nah mungkin itu ya karmanya di dunia, mungkin saat dinasnya dulu mungkin gitu kan. Saya juga nggak tahu nih nanti udah tuanya kan, udah pernah kena serangan stroke juga, tapi alhamdulillah masih sehat selamat, bisa pulih lagi. Oh ini udah bisa digerakkan nih, sebelah kiri ini kan terapinya mandi air dingin di mata air tengah malam. Bisa lagi kan. Oh berarti mungkin ini dosa saya dulu kan, pernah melakukan tindak kejahatan zaman muda dulu kan. Sekarang udah tua nih, dikasih sakit buat tembusnya, buat apa ya, DP lah, sebelum nanti di akhirat dapat siksanya kan. Ya, di dunia dikasih dulu, disembuhin lagi, ntar apa dikasih lagi kan gitu mungkin. Nah kembali ke Yesus Yodi Prabowo, yakin itu karena Yodi Prabowo kan sebelumnya juga dia berniat jual motornya itu, termasuk ada juga di Basucinya kan ikut mengiklankan dia, mungkin karena kepepet. Nah tapi karena enggak laku nggak kejual dia, nggak ada uang buat bayar ya, buat pelajarannya bagi yang lain dihabisi dia. Kalau diungkap banyak oknum yang ikut terlibat, yang ikut di penjara, akhirnya gampangnya bunuh diri gitu kan. Masuk logika nggak? Masuk logika mana? Scientific crime investigation apa logika sederhana? Faktanya ada kalau kita cari mah. Kalau zaman dulu kan kita bisa nginjek ke jempol kaki, kalau sekarang kan susah. Ada bekas ini bekas gencet kursi.